Hai, welcome back to my channel SKS 369. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Saya doakan semua dalam keadaan sehat, bahagia, beruntung, dan berkelimpahan tidak tara. Baik, luar biasa kagetnya bukan main. Jadi di video sebelumnya kami mendapatkan fenomena yang di luar dari ekspektasi kita, dimana kita tidak mengetahui pada saat kita berbincang-bincang dengan narasumber kita yang bernama Mistry. Jadi mendapatkan yang pertama adanya getaran, dimana getaran tersebut tanpa kita sadari. Padahal di awal seperti ini contohnya, ya. Jadi goncangan yang begitu keras tuh tidak seperti yang sekarang ini. Itu yang pertama. Jadi yang kedua ada suara cekikikan, yang dimana itu suaranya seperti ini, kikik. Nah, jadi sebentar aja. Dan itu informasi dari Mistry, saya kontak kembali Mistry. Ternyata ketika suaranya kecil itu berarti ada di dekat kita. Nah, ketika suaranya keras itu berada jauh dari kita. Nah, ini benar-benar di luar dari ekspektasi kita, di luar dari apa yang kita bayangkan. Jadi kita tidak ada yang mengharapkan adanya sesuatu interaksi pada saat video sebelumnya. Ternyata ya syukurnya diberikan informasi ataupun diberikan interaksi yang luar biasa menurut saya. Jadi teman-teman boleh percaya atau tidak, karena di sini memiliki sudut pandang masing-masing. Ya, teman-teman semua, kita langsung saja kepada narasumber kita. Apa kabar, Mistry? Baik. Ya, Mistry. Jadi tetap intinya saya ditemani hari ini juga dengan Mistry, yang dimana terkait dengan video sebelumnya membahas dengan adanya berteman dengan Ibu Kunti, gitu ya. Jadi mungkin kalau dari Mistry sering juga intinya berkomunikasi dengan yang bahasanya adalah beliau, gitu ya. Walaupun tak kasat mata, yang dimana tetap kita menghargai juga semua makhluk yang ciptaan Tuhan, begitu ya. Mistry, jadi yang pertama mungkin yang saya ingin ketahui, apakah langsung saja ya. Jadi saya langsung aja, apakah ketika kita membahas hal ini beliau ataupun tanda kutip ada di ruang lingkup kita pada saat kita membuat konten ini? Halo semua, kita ketemu lagi ya. Oke Brian, kita bahas tentang Ibu Kuntinya dulu ya. Kalau saya bilang Ibu Kuntinya, setiap kita membicarakan beliau akan datang? Tidak. Tidak. Karena sesuai perjanjian saya dulu ya. Perjanjian saya dulu, Ibu boleh pergi di saat Ibu mau pergi, silakan. Seandainya Ibu mau datang ke saya, Ibu silakan datang kepada saya, seperti itu. Jadi saya tidak mengunci beliau dengan saya, beliau juga tidak mengunci saya dengan beliau, seperti itu. Oke. Jadi pernah juga saya mendengar ketika kita bicara yang namanya tentang makhluk halus, maksudnya kita membicarakan kuntilanak, kita membicarakan pocong, kita membicarakan hal yang gaib istilahnya. Apakah benar itu bisa muncul di dekat kita tanpa kita sadari? Oke, Brian. Kalau dari pengalaman saya ya, kalau kita membicarakan mereka pada saat di tempat kita bicarakan itu mereka ada, maksudnya di dekat kita kan ya, mereka ada di mana-mana kan, seperti itu. Jadi saat kita membicarakan mereka, ya kemungkinan mereka ada yang datang. Bagaimana cara pembicaraan kita aja gitu, seperti itu. Misalkan kita gimana ya saya bilang ya, kalau kita membicarakan mereka dengan baik, mereka akan menyikapinya dengan baik. Tapi kalau kita membicarakan mereka dengan hal-hal yang tidak baik, mereka akan menyikapinya dengan tidak baik. Misalkan mereka mendekati kita, mendengar kita berbicara, hal yang mereka tangkap itu tidak baik, mungkin mereka akan melakukan interaksi, ya, ataukah menjatuhkan apa, atau bagaimana. Sampai sebegitunya berarti ya. Ya, maka daripada itu ketika kita bicara itu ya, harus tahu tempatnya juga ya. Ya. Karena ya bayangkan saja ketika teman-teman ingin membicarakan yang namanya hal gaib, ada interaksi ataupun ada hal yang tidak ingin kalian melihat, jadi itu muncul di depan kalian kan, ya betul-betul ngeri sekali. Ya. Dan itu kan namanya mereka dasarnya dari manusia. Jadi sifat dari kita setiap manusia itu masih ada di diri mereka. Hanya saja mungkin mereka, ya kebanyakan yang saya tahu, mereka tidak ingat nama, asal usul mereka dari mana, seperti itu. Oh ya, jadi semacam kayak istilahnya diberikan hilang ingatan lah gitu ya. Mungkin seperti itu ya, mungkin seperti itu. Karena kebanyakan yang seperti itu mereka tidak tahu nama mereka siapa. Ya mungkin meninggalnya sudah bertahun-tahun lebih. Bertahun-tahun lebih. Iya, balik lagi ya Mistry ya. Tadi kan itu ada berarti kalau ketika kita membicarakan Ibu Kunti ya istilahnya, jadi belum tentu juga beliau tuh bisa hadir langsung di depan kita kan ya. Karena ada suatu perjanjian yang sudah disepakati dari awal. Nah, ini semacam seperti
ya selayaknya seperti seorang manusia lah. Jadi kita bernegosiasi, kita bisa menyampaikan sesuatu kepada beliau gitu. Jadi cuman bedanya adalah kita yang awam ini ataupun tidak memiliki kemampuan lebih tidak bisa melihatnya dengan kasat mata seperti ini gitu ya. Jadi ini yang istilahnya kemampuan yang luar biasa yang istilahnya tidak setiap orang itu bisa memilikinya. Nah, jadi tentunya dengan hal ini ya ketika kita dalam kondisi yang namanya istilahnya kita menemukan hal-hal gaib ini ya kita harus menyikapinya, dan ketika kita mempunyai kemampuan ini kita bisa gunakan dengan sebaik mungkin kan gitu ya Mister ya. Jadi kita tidak memanfaatkan ke hal-hal yang negatif gitu ya. Baik sekali Misteri. Nah di sini saya juga penasaran apa sih bedanya, kalau Misteri tahu ya bedanya sundel bolong sama kuntilanak itu Misteri, saya ingin tahu sih, penasaran. Kalau Lumayan nanya itu saya juga kurang tahu ya. Oh gitu ya. Kalau sepintas mungkin ya, sepintas dari pakaian, dari bentuk tubuh, mungkin mereka sama. Ya, saya mungkin mereka sama. Karena saya tidak mungkin mendekati mereka, ya kan seperti itu. Saya tidak mungkin melihat mereka atau ada di bawah pohon atau di atas pohon, itu tidak mungkin saya menanyakan itu kan. Tapi yang saya tahu itu dari teman-teman yang saya kan dulu juga pernah keluar Bali ya, keluar Bali, dan katanya kan kalau di luar dari Bali itu banyak yang seperti itu. Ada bagian sundel bolong, ada kuntilanak. Nah itu saya pernah lihat di Jawa ya, saya katakan di Jawa, di dalam lemari itu, ini di hotel, di dalam lemari saya buka lemarinya, ternyata di dalam lemari itu ada entah itu kunti atau yang lain-lainnya saya tidak tahu, karena setelah saya buka saya langsung tukar kamar. Tapi kata-kata yang mungkin yang sudah banyak tahu kan, kalau sundel bolong itu di belakangnya bolong, ada lubang, ya ada lubang kayak gitu. Dan itu kalau dilihat dari penampakan yang jauh ya, saya tahu itu sama aja, kuntilanak, gereget tunggek atau sundel bolong seperti itu. Nah saya kan sempat juga, namanya juga film ya, kan ada film itu ada nggak istilahnya dia tuh memang seperti mayat hidup lah, dimana kan dipaku tuh kepalanya, ketika dipaku kepalanya dia jadi manusia, ketika dicabut kepalanya dia berubah lagi menjadi makhluk mungkin astral ada gitu. yang seperti itu ya, karena saya tidak pernah melihat secara langsung. Yang saya tahu kan hanya sebatas mereka dengan pakaian wanita, pakaian putih, rambutnya panjang, yang seperti itu. Mirip-mirip ya, hampir mirip. Dan itu pun yang tahu ya, yang tahu. Kalau saya kan spesifiknya hanya tahu didatangi gitu ya, didatangi dan secara sepintas gitu ya. Melihat dari jauh ya, jadi tidak seperti istilahnya yang mempelajari ataupun bercakap-cakap dan mengundang seperti ini bentuknya. Kan ada paranormal yang dimana dia tuh segala jenis macam makhluk gaib itu dia ketahui gitu ya. Saya paham sih hal itu. Sama juga halnya seperti kita manusia kan, kita bergaulnya istilahnya ya kita tidak istilahnya mencari-cari gitu, tapi dia datang sendirinya. Itu kita juga meresponnya dengan positif ya. Jadi di dunia nyata maupun di dunia yang tidak nyata sama juga halnya seperti kehidupan kita di dunia nyata kan gitu ya Misteri. Oke Misteri, jadi ada juga yang saya ingin ketahui. Nah Misteri kan sering juga melihat hal-hal gaib itu ya tanpa Misteri sadari dia datang sendiri. Nah dari dulu, dari awal sampai saat ini, ketika didatangi makhluk tersebut, apakah punya rasa kaget, takut, atau gimana Misteri? Sama nggak atau gimana? Kalau di awal, ya namanya kita sambil belajar ya di sini ya Pak Lumayan ya. Gini, dari awal ketemu ibu itu, saya sudah semakin ya sering ketemu. Jadi melihat mereka itu sudah hal biasa bagi saya seperti itu. Bukannya sombong atau bagaimana, karena di awal-awal itu mereka tahu kita bisa melihat mereka. Mungkin perbedaan setiap manusia yang bisa melihat dan tidak bisa melihat hal-hal yang seperti ini itu mungkin mereka tahu seperti itu. Karena saya pernah di jalan ke suatu tempat lah, beberapa tempat juga, mereka tiba-tiba langsung di depan saya. Jadi kita harus pura-pura tidak melihat mereka seperti itu. Kalau kita ketahuan, kita sampai ditahui sama mereka, kita bisa melihat mereka, otomatis mereka akan ikut kita terus. Bukannya begini Misteri, mereka tuh sudah tahu kita tuh pasti bisa melihat mereka, karena mungkin dilihat dari sisi apanya awalnya. Mungkin atau itu. Tapi kita berusaha untuk menghindar. Jadi kita karena kita memang tidak tujuannya untuk berkomunikasi ataupun berteman dengan makhluk gaib tersebut, tapi mereka mengetahui Misteri
dengan kondisinya aura kita itu berbeda mungkin ya. seperti Jadi itu. itu sebagai mungkin seperti cahaya tadi diikuti, jadi dikira di sini juga mungkin ada sesuatu, misalkan seperti ibu Kunti ada hal yang ingin dia minta tolong atau apa, kan itu ya bisa saja seperti itu ya. Kita harus dimanapun kapanpun kita harus bersikap tenang, walaupun kaget diam kayak gitu. Tiba-tiba di depannya kita blank gitu kan, nah mau gimana lagi, kalau mau teriak juga nggak bisa kan gitu ya. Itu di awal-awal saya sudah mulai melihat yang seperti itu gitu. Dan itu pun kita namanya masih pada tahun awal-awal itu kan masih sekolah seperti itu, yang namanya tempat dimanapun ada seperti itu Loyan. Itu kesusahannya di Jadi awal-awal. sampai sekarang ini intinya ketika melihat tersebut tidak kaget lah istilahnya, karena sudah terbiasa melihat hal yang sifat bentuknya itu yang memang tidak bagus lah istilahnya. Tapi kan selama ini mungkin melihatnya kalau yang bagus-bagus saja melihat, misalkan berwajah tampan, berwajah cantik gitu. Jadi kan mungkin rasa takutnya mungkin masih gini ya, masih mereda ya. Tapi ketika melihat wajahnya hancur dan mukanya seram, seperti itu ya. Jadi tentunya pasti itu menyebabkan yang dimana shock terapi kita ketika kita melihatnya di awal. Nah, ketika ini sudah menjadi kebiasaan, udah terbiasa dengan hal itu, memang kagetnya itu ya kaget, tapi nggak seperti sebelumnya kan di awalnya gitu ya. Karena di awal-awal saya juga bisa kembali melihat kayak gini itu kan muka saya kayak orang sakit. Muka saya kayak orang sakit. Gimana nggak sakit? Otaknya tegang, lihat kanan ada, lihat kiri ada gitu. Tapi untungnya nggak sampai itu sih ya. saya potong. Jadi saya nggak habis pikir sih ketika di mana-mana, ketika mau tidur, ketika mau ke toilet. Jadi ada sosok yang kita lihat. Nah, jadi gimana kita menyikapinya? Jadi dengan kondisi seperti ini, saya sih nggak habis pikir. Ya nggak usah dah mungkin ini adalah suatu anugerah yang tidak kita bisa tolak, karena dan tidak bisa kita minta juga gitu ya, Mistri ya. Mungkin ada juga beberapa orang menganggapnya itu kita gila. Nah ini mungkin hal yang akan saya sambung lagi untuk di video selanjutnya, karena yang memiliki kemampuan melihat yang tidak kasat mata maupun bahasanya itu indigo ataupun indra keenam dan lain sebagainya mungkin ya, karena saya ingin mengetahui lebih dalam. Nah, karena ketika memiliki kemampuan tersebut pasti yang ada namanya tekanan batin pada diri kita sendiri, dan tentunya ini juga menjadi dilihat oleh orang itu seperti kalau orang Bali namanya orang bodoh gitu loh. Jadi seperti orang gila, kita bicara sendiri mungkin. Nah, mungkin ada yang bisa bicara secara dalam hati saja, itu bisa seperti telepati seperti itu. Mungkin ada yang harus bicara dengan secara langsung seperti ini gitu lah. Jadi saya walaupun tidak memiliki indra keenam atau indigo, tapi saya sering baca dan sering mendengarnya gitu. Jadi tentunya dengan kemampuan di sini pasti semua memiliki kemampuan yang berbeda-beda teman-teman semua ya. Jadi dipahami tidak semua orang indigo indra keenam atau memiliki kemampuan lebih itu memiliki kesaktian mandraguna istilahnya, karena mungkin dia mempelajari, dia mungkin mendalami lagi gitu. Ini kan hanya sebatas alami lah. Gitu ya, Mistri ya. Ya, mungkin ini adalah pemberian Tuhan untuk saya seperti itu. Benar. Ini harus dijaga dan betul-betul kita tidak bisa mintanya nih. Tidak bisa meminta dan tidak. Salah benar. Kalau meminta ada loh yang berusaha untuk agar bisa. Tapi kalau menolak itu susah. Gitu ya. Jadi meminta itu berarti tolong dong buka mata batin saya. Kan ada yang ataupun dia mempelajari meditasi kalau di Bali kundalini kayak gitu, hidupkan kundalini. Jadi kan cakra-cakra semua itu terbuka dan kita tuh bisa melihat kejadian yang tidak bisa kita lihat di masa depan mungkin, dan bisa mungkin melihat makhluk astral seperti itu ya. Jadi intinya hal yang seperti ini mereka bisa mencari tapi tidak bisa menolak seperti itu. Yang bisa mencari mungkin lebih mendalami daripada yang menerima seperti itu. Oke, Mistri. Jadi waktunya mungkin sudah limit. Jadi sudah ada suara tokek ya. Jadi kita di alam pasti ada suara tokek, ada suara jangkrik, ada suara tanda kutip. Oke, teman-teman semua, tetap dukung channel ini, dan tentunya apa yang kami sampaikan tadi menjadikan sebuah informasi edukasi yang dimana kita memberikan informasi ini biar teman-teman juga bisa terbuka
Ya, siapa tahu bukan saya nih menggurui teman-teman semua, tapi di sini sebatas sharing juga teman-teman semua, agar teman-teman semua juga mengetahui apa yang kita bahas kali ini memang benar-benar terjadi dan kisah nyata dari seorang misteri narasumber kita yang memang betul-betul memiliki kemampuan lebih lah istilahnya. Jadi tentunya teman-teman semua, jadi kita akan mengulas lagi atau mengupas lagi terkait dengan apa yang namanya indra keenam, indigo, dan memiliki kemampuan lebih tersebut. Nah, tetap dukung channel ini dengan cara LKS, like, comment, and subscribe. Saya Iwan Budi dan Misteri undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.